Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mirna Susana SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Palembang dengan NIM 20251722232. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMP Negeri 2 Pakon Ratu, tepatnya di kelas 7 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi surat pribadi dan surat resmi. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Ketua Kelas Andi. Pimpin. Siap. Mari kawan-kawan kita sebelum belajar, mari kita berdoa, berjalan masing-masing berdoa, mulai. Doa besar. Baik, sebelum kita lanjut belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siswa harap berdiri semua. Ada pimpin ya. Coba dipimpin Andi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Siswa silakan kembali duduk. Kabar anak-anak? Baik, Bu. Kelas 7? Siap. Kelas 7? Siap. Siswa kelas 7 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama siswa kelas 7 semuanya. Hebat. Ibu guru banyak Sehat. siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ya, siap ya untuk belajar anak-anak? Siap. Ya. Terus kita hari ini cek dulu. Ibu cek absen ya. Absensi alhamdulillah hari ini Ibu masuk tadi Ibu lihat 20 siswa hadir semua. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik semua? Baik. Terus kita hari ini akan membahas apa, Nak? Yang kemarin Ibu kasih tahu apa? Tek prosedur. Apa itu tek prosedur? Kemarin kita udah bahas. Hari ini kita akan membahas apa? Surat Surat pribadi dan surat resmi. Kemarin kan Ibu kasih tahu sebelum pelajaran tek prosedur kita akhiri, Ibu kasih tahu di rumah belajar, lihat buku, lihat internet, ya. Apa itu yang dimaksud surat pribadi dan surat resmi, ya. Paham? Terus, apa yang bertanya dulu sebelum kita memasuki pelajaran hari ini? Apa itu surat resmi dan surat pribadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab apakah yang dimaksud surat resmi atau surat pribadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Surat Ya. pribadi adalah surat yang ditulis kepentingan pribadi, bukan untuk urusan resmi atau kedinasan. Surat ini biasanya ditujukan kepada teman, keluarga, dan orang-orang terdekat lainnya. Surat pribadi bertujuan untuk menyampaikan kabar, perasaan, atau informasi pribadi kepada penerima. Ya, itu yang dimaksud dengan surat pribadi. Dan dengan yang lain tadi temannya menjelaskan lebih kurangnya seperti itu ya, Nak ya. Coba satu lagi. Siapa? Tadi kan surat pribadi. Sekarang surat resmi. Siapa yang bisa menjelaskan surat resmi? Saya, Bu. Ya. Surat resmi adalah surat yang dibuat untuk keperluan formal atau resmi, baik oleh perorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi. Surat ini mengikuti aturan dan kaidah tertentu seperti penggunaan
Ya, itu yang dimaksud dengan surat resmi. Berarti surat resmi itu menggunakan bahasa yang baku. Apalagi tadi? Yang formal yang jelas. Ya, sekarang perhatikan dulu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ini adalah surat pribadi dan surat resmi. Dengarkan dulu sebentar ya. Surat pribadi dan surat resmi adalah dua jenis surat yang berbeda dalam tujuan yang formal. Bisa dilihat kan, Nak? Bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa dilihat ya? Kelihatan nggak? Jelas kan tulisannya? Jelas. Ya, silakan. Nah, ini apa? Ayo berkirim surat. Nah, lihat ini nah, yang barusan Ibu jelaskan tadi. Perihal surat-surat merupakan salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi. Nah, tahu kan informasi? Maksud atau pesan kepada pihak lain melalui media tulis. Ada dua jenis surat, yakni surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi adalah atau surat dinas adalah jenis surat yang dibuat oleh perorangan, lembaga, organisasi atau instansi yang sifatnya komunikasi formal. Itu surat resmi ya, Nak. Terus yang terakhir, yang isinya berhubungan dengan kepentingan surat tidak resmi yang disebut juga surat pribadi adalah surat yang isinya berhubungan dengan kepentingan pribadi yang Ibu jelasin tadi. Pribadi kita, contoh kayak kalian kirim surat ke orang tua. Apalagi saya orang tua? Apalagi saya orang tua? Teman, betul. Berarti suaranya. Sahabat, kakak, adik, nenek, ya, saudara. Buka halaman buku biar lebih jelas. Kata Ibu kemarin, nah. Kan udah bawa bukunya? Udah bawa bukunya? Tentang surat resmi dan surat pribadi. Buka di halaman 182 dan 191. Udah ketemu? Nah, kalau udah ketemu di situ lihat contohnya ada surat resmi sama surat pribadi. Ayo. Ibu akan tanya, siapa yang harus bisa menyampaikan, membacakan surat pribadi? Saya, Bu. Ya, coba. Mana? Jakarta, 20 Oktober 2020. Untuk kapan pula? Di perumahan Melati Blok A1 nomor 23. Jika aku matahari, mungkin kamu bulannya. Jika aku pelangi, mungkin kamu hujannya. Jika aku serangga, mungkin kamu adalah salah satu bunga yang sedang mekar. Pertama bertemu, aku suka padamu. 1 kali pandang, 2 kali pandang, 3 kali pandang. Dan aku kesal padamu. Kenapa? Karena kamu orang sedingin yang pernah kutemui. Kupikir sifatmu akan sebagus parasmu, tapi aku salah. Namun aku juga bisa saja salah menilaimu. Dan mungkin suatu hari nanti surat ini yang salah. Aku memang belum mengenal kamu seutuhnya, dan aku tidak banyak tahu tentang kamu. Mungkin kesalahan yang aku tulis saat ini padamu adalah sebuah kesalahan. Tapi kamu juga harus tahu, manusia belajar dari sebuah kesalahan. Jika surat ini sebuah kesalahan, aku hanya berharap aku bisa belajar lebih banyak dari kesalahan itu. Tentang kamu dan dunia yang tidak aku ketahui sebelumnya. Jujur aku gak suka sama kamu, dan jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena parasapan yang kamu miliki saat ini. Dari Matahari untuk Ketua MOS. Ya, udah ya, itu contoh surat. Masing-masing pegang buku kan? Nah, contoh surat apa tadi? Surat pribadi. Kurang lebihnya seperti itu contoh surat pribadi. Nah, kita lanjut lagi.
ada video dari Ibu dari LPTK ya tentang menjelaskan apa sih itu nah udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya, yang belakang kelihatan. Coba didengarkan ya. Lihat di situ. Kan untuk di bawahnya ada salam penutup. Salam penutup. Video belajar Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai surat menyurat. Ada surat resmi, ada juga ada surat tidak resmi. Kira-kira bagaimana ya perbedaannya? Simak video itu sampai selesai. Oke, untuk semuanya kita akan belajar mengenai surat menyurat, mengenai surat pribadi, surat resmi, tujuan menulis surat, cara menyusun surat, dan juga kata sapaan serta pronomina. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari surat pribadi dan juga surat resmi itu. Bagaimana perbedaannya? Nah, pengertian dari surat pribadi sendiri adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Nah, surat pribadi ini biasanya ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Nah, bahasa dari surat pribadi ini lebih condong bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari surat pribadi. Simak baik-baik ya. Di sini pada gambar ini tertera ada tempat dan tanggal penulisan surat. Setelah itu di bawahnya ada tujuan surat. Mau ditujukan ke siapa sih surat kalian itu? Terus di bawahnya lagi ada salam pembuka. Boleh diisi dengan Assalamualaikum, boleh diisi dengan selamat pagi, selamat sore, atau halo, hai. Jadi bahasa di sini bersifat non formal untuk surat pribadi. Nah, baru di bawahnya salam ada yang namanya isi surat, di mana kalian bisa menuliskan apa sih tujuan dari kalian menulis surat itu, apa isinya. Nah, bahasa yang digunakan dalam isi dari surat pribadi ini juga bersifat tidak formal, jadi bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca, terutama oleh orang yang kalian tuju tadi. Jangan lupa tetap semangat belajar, ya bisa. Ya, itu contoh di layar tentang surat resmi dan surat pribadi. Pertanyaan apa yang kita bisa simpulkan dari contoh surat ini? Pak, kita simpulkan dari contoh surat ini adalah yang resmi ada kop surat, yang tidak resmi tidak ada kop surat dan lain-lain ya, Nak ya. Sekarang Ibu membagikan kelompok, kalian jumlahnya 20 orang. Ibu bagi setiap kelompok menjadi 5. Ini udah duduk di kelompok masing-masing ya. Nah, setiap kelompok nanti ada tugas yang pertama individu itu sendiri nah ya. Terus yang satunya ada tugas kelompok bareng-bareng sama teman didiskusikan. Nanti ada salah satu perwakilan menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Paham ya Nak ya? Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk setiap kelompok. Ini ada pembagian setiap kelompok ya. Ya. Coba dengarkan dulu Ibu sebentar ya, lihat pegang itunya, kalau taruh di tengah-tengah. Yang barusan Ibu kasih. Lihat petunjuk dari Ibu. Yang untuk individu ya, lihat itunya, dengarkan suara Ibu. Yang untuk individu di situ ada jelas. Lembar kerja besar ini yang diisi adalah individu ya, Nek ya. Kalau
kop individu sendiri. Di situ tempat, tanggal, alamat, tujuan, ya, isi surat, penutup. Di situ yang individu. Terus yang untuk tugas kelompoknya, di situ kalian ibu suruh bikin surat resmi. Yang pertama kalian isi di situ kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran perihal, alamat, salam pembuka, pendahuluan, isi penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan penulis, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Ibu udah bagi nama kelompoknya. Yang pertama surat resmi, yang kedua surat pribadi, yang ketiga surat lamaran kerja, yang terakhir surat dinas. Jadi jumlah kelompoknya ada 4 kelompok. Yang pertama surat resmi, kedua surat pribadi, yang ketiga surat lamaran kerja, yang terakhir keempat surat dinas. Ayo sekarang ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas surat yang individu sama surat resmi dan surat pribadi. Ayo sama-sama teman. Nanti ada yang salah satu yang kurang tahu, kurang paham, jangan tanyakan teman, ya. Yang anak tanyakan guru ibu. Bu, saya kurang paham, nanti ibu ke meja kalian masing-masing. Setiap kelompok ya, Nak, ya. Ayo kerjakan, lihat di buku kalau kurang paham dari penjelasan dari ibu tadi. Udah? Kita dulu diri sebentar. Diri dulu semuanya. Kita itu dulu. Ayo. Ya. Kita ngeramal otot kita dulu. Tadi kan dari tuh. Nah, dari capek kita gerakin biar kita relax. Ayo. Tangannya mana, anak-anak? 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Dari red belum? Dari red belum? Selesai semua, Nak? Dari setiap kelompok? Sudah. Bagus. Siapa dari kelompok 4 ini resmi, pribadi, sama dinas yang siap menampilkan di depan? Saya, Bu. Ya, coba maju ke depan. Perwakilan dari kelompok surat resmi. Ayo, maju, Nak. Coba yang lain, kelompok lain diperhatikan ya, Nak, ya. Dilihat temannya mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susia. Saya dari kelompok surat resmi. Anggotanya adalah saya sendiri, Debbie Inessa Amira Della. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok saya, yaitu surat undangan rapat OSIS. Di sini saya akan menjelaskan bahwa surat undangan ini adalah surat resmi. Kenapa dikatakan resmi? Karena struktur surat undangan ini memakai kop surat yang isinya UPT SMP Negeri 2 Kabupaten Ratu. Saya juga memakai tanggal surat di sini. Tanggal surat tanggal hari ini 17 Juli 2025.
Saya akan menambahkan surat ini sudah diberikan kepala sekolah. Jadi tanggal ditulis lampiran saya tulis satu tanggapan perihal saya ditulis surat undangan OSIS. Alamat tujuan surat ini sudah tercantum di kop surat. Semua sudah dilihat dari kop surat sampai nama dan bertanda tangan beserta tempel yang memperkuat surat seperti ini. Lah surat resmi yang kami buat. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Coba. Jadi menampilkan dari kelompok surat resmi. Ada yang bertanya dari kelompok lain yang kurang paham, kurang mengerti, kurang memahami? Bu. Saya dari kelompok surat lamaran kerja ingin bertanya, di mana letak surat pribadi dan surat resmi? Ya. Bisa dijawab kelompok dari surat resmi? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok surat lamaran kerja. Perbedaan surat pribadi dan surat resmi adalah keterutamaan dalam tujuan bahasa dan struktur surat. Pribadi digunakan untuk keperluan personal. Ya. Kalau resminya udah paham belum? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah paham belum dari kelompok lamaran kerja? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, kasih aplaus. Pak, dari kelompok lain yang siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Saya, Bu. Ya, dari surat, kelompok surat? Ya, silakan maju ke depan. Bawa hasil kerjanya tadi, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Anissa. Saya dari kelompok surat pribadi. Anggotanya adalah saya sendiri, Roni Patirian Ahmad. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok saya, yaitu surat undangan rapat wali murid. Di sini saya akan menjelaskan bahwa surat undangan ini adalah surat resmi. Kenapa dikatakan resmi? Karena struktur surat undangan ini memakai kop surat yang isinya UPT SMP Negeri 2 Pakuan Ratu. Kelompok saya juga memakai tanggal surat. Tanggal surat hari ini 17 Juli 2025. Saya menambahkan nomor surat. Nomor surat ini sudah diberikan kepala sekolah, jadi tinggal ditulis lampiran. Saya tulis satu rangkap. Perihal saya tulis surat undangan rapat wali murid. Alamat tujuan surat ini sudah tercantum di kop surat. Semua sudah dilihat dari kop surat sampai nama dan tanda tangan beserta stempel pihak. Yang memperkuat surat seperti inilah surat resmi yang kami buat. Teman-teman dari kelompok lain ada pertanyaan tentang kelompok kami? Ya, dari kelompok lain bisa ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, dari kelompok mana? Saya dari kelompok surat lamaran kerja ingin bertanya. Ya, coba. Jika sakit menulis izin memakai surat resmi atau surat pribadi? Ya, silakan tanya kelompok itu. Jawab kelompok. Saya jawab dari kelompok surat lamaran kerja. Itu termasuk surat pribadi untuk instansi sekolah yang dituju. Nah, berarti untuk instansi sekolah yang dituju, berarti surat izin itu adalah surat pribadi. Coba kelompok lamaran kerja udah paham belum? Paham. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau udah selesai semua, tadi kan boleh ditanya, udah selesai semua, silakan masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan ngumpul tugas yang individu sama yang kelompok. Kok sini Ibu nilai dulu sebentar. Ayo maju sini, perwakilan aja.
Ibu delay sebentar ya, Nak ya. Nilai dari setiap kelompoknya alhamdulillah bagus semua. Ya, coba kasih aplaus. Semuanya dapat nilai. Individunya juga bagus semua. Alhamdulillah bagus semua. Ya. Nah, coba Ibu simpulkan setelah surat resmi dan surat pribadi itu adalah apa coba? Surat resmi dan surat pribadi itu, surat pribadi resmi adalah tujuannya surat yang berbeda dalam tujuan, format dan bahasa yang digunakan. Surat pribadi digunakan untuk kepentingan pribadi dan bersifat formal. Sedangkan surat resmi digunakan untuk keperluan resmi dan bersifat non formal. Surat pribadi tidak ada format baku, sedangkan surat resmi apa? Gunakan untuk yang baku. Tujuannya apa, Nak? Untuk surat ini beragam. Yang pertama apa? Untuk kita komunikasi. Untuk kita mengirim surat. Contohnya kalau surat pribadi untuk kakek, nenek, keluarga. Kalau surat resmi adalah untuk lembaga. Surat apa? Orientasi siswa baru, terus tentang kita membahas tentang OSIS pramuka, itu yang dimaksud dengan surat resmi dan surat pribadi. Terus penyusunan suratnya yang pribadi tidak diperlukan bahasa yang baku, tapi menggunakan bahasa yang santun. Begitu juga kalau surat resmi, nah, menggunakan bahasa yang santun, ada formatnya, ada ejaannya harus apa? Harus benar, harus singkat, jelas dan padat. Itu yang dimaksud dengan surat pribadi dan surat resmi. Coba hari ini menyenangkan tak anak-anak? Pelajaran kita membahas surat resmi dan surat pribadi. Selain menyenangkan apa? Coba minggu depan kita akan belajar membahas majas. Ya, Nak ya? Ada yang udah tahu majas? Siapa tahu ada yang waktu di SD dengar, oh gurunya pernah jelasin majas? Udah tahu? Ya, kalau belum ada yang tahu, kita minggu depan membahas tentang majas ya, anak-anak ya. Ya, kalian kalau belum tahu tentang majas, untuk minggu depan kalian pulang sekolah ini nyari di internet, di buku, di media lain, di Google, apa di perpus, apa yang lain. Kalian kan sering pegang handphone masing-masing kan? Ya, zaman sekarang nggak mungkin pegang handphone masing-masing. Pasti pegang HP yang udah canggih. Daripada lihat yang lain, mendingan nonton, mencari tahu apa itu majas ya. Nah, terus kalian membawa buku kalau bisa tentang majas-majas. Itu ada cerita yang dilebih-lebihkan. Kalian kalau yang udah ketemu buku di perpus, kalau nggak pun apa di internet ya, kalian bawa ke sekolah. Biar minggu depan kita sudah siap belajar tentang apa anak-anak tadi? Majas ya. Dari situ kita akan membahas minggu depan tentang majas. Cukup jelas pesan dari Ibu? Semangat ya? Semangat ya? Coba. Ya, baik anak-anak. Ini hasil karya proyek kalian tadi. Kita nanti tempel di tembok kelas kalian ini. Kan ada 4 ya. Ada 4 setiap kelompok.
kita tempel ini nanti kita bingkai. Biar minggu depan kalau sewaktu-waktu ibu akan mengulang lagi menjelaskan surat pribadi dan surat resmi. Biar kita tinggal menoleh ke belakang, kalau nggak melihat ke depan, kalau nggak ke samping, ke kiri, ke kanan, kita melihat oh apa itu contoh surat resmi. Kita bingkai minggu depan biar kita kerja kelompok sama-sama. Paham nak? Ya. Ini hasil kalian. Karya kalian tadi ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Dah sekarang kalian alat tulisnya diberesin ke dalam, dirapihin ke dalam tas masing-masing. Lacinya coba dilihat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Lihat masing-masing lacinya. Coba lihat, tulisnya dimasukkan ke tas. Siap-siap. Buku pakainya taruh di meja, ditumpukin meja masing-masing biar nanti dibawa ketua kelas ke kantor. Duduk yang rapi. Kita mau ngapain kita anak-anak? Capek nggak? Capek. Coba nyampe rumah kalian udah semua? Ayo kelompok. Surat Dina sudah? Tasnya udah rapiin semua? Buku, alat tulis, pensil, pena, lacinya udah dilihat belum nak? Udah semua? Udah. Ya, udah semua. Pak, pesan ibu dari sekolahan dari sini, kalian nyampe rumah dari sekolahan pulang ke rumah masing-masing. Ya, jangan kesana kesini lagi, jangan keluyuran lagi. Nyampe rumah, alat sekolah, contohnya kayak tas, terus baju kalian taruh di tempat masing-masing. Nyampe rumah cuci tangan. Ini kan udah siang. Kalian apa sok? Habis makan, mau habis sholat dulu, baru makan. Ya, paham? Paham. Ya, coba ketua kelas disiapkan doa. Kita mau pulang, udah siap? Udah siap semua ya? Tas buku jangan ada yang ketinggalan. Jangan nanti, Bu, pas ruangannya udah dikunci, Bu, alat saya tinggal, Bu, alat saya, tas saya jatuh. Ya, udah semua? Udah. Ya, coba ketua kelas pimpin kita berdoa. Coba ketua kelas. Wah, siap. Perkataan kita sebelum pulang mari kita berdoa, berajar masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.